Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu materi tentang penyakit anemia. Sebelumnya Ibu tahu gak anemia itu apa? Ya, darah rendah ya. Ya, bisa dibilang kekurangan itu. darah ya. Ya. Atau bisa juga anemia itu adalah kondisi saat tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Ibu tahu kan sel darah merah itu apa? Beda ya, kalau sel darah merah sama tekanan darah itu beda. Jadi ini mah kekurangannya darah bukan tekanan. Jika jumlahnya kurang, maka tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga merasa lemas dan mudah lelah. Jadi seperti itu Ibu, bikin pusing. Jadi kalau Ibu merasa misalnya sesudah aktivitas berat atau mencuci baju terus langsung pusing, lelah, nah itu tuh tanda dan gejala anemia, kekurangan darah. Sekarang Ibu, saya minta waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Terus di akhir ada tanya jawab. Mudah-mudahan Ibu paham. Bisa dibaca tulisannya sambil saya menjelaskan, Ibu mendengarkan. Lanjut ke penyebabnya Ibu. Penyebabnya yang pertama ada kekurangan vitamin B12 dan folat. Nah, B12 itu penting Ibu. Jadi Ibu bisa juga beli di apotek, vitamin kan banyak itu juga. Vitamin. Kalau bisa juga ada di buah-buah juga, sayuran, vitamin B12. Terus yang kedua ada faktornya itu kehilangan darah. Ibu misalnya celaka atau head berat, kehilangan darah itu salah satu penyebab yang terjadinya penyakit anemia. Termasuk pendarahan. Termasuk misalnya jadi kecelakaan atau jatuh terus lukanya dalam, darahnya keluar terus, nah itu juga salah satu penyebabnya. Terus ada juga penyakit kronis. Jadi penyakit yang sangat kronis gitu. Jadi butuh tubuh itu butuh ini gitu, butuh berat buat nyembuhin ini gitu. Itu adalah penyebabnya ya Ibu. Jadi Ibu harus hati-hati kalau ini, terutama pada vitamin B12 ya Ibu. Lanjut ke tanda dan gejalanya Ibu. Yang pertama ada lemas. Ibu kalau merasa lemas pada saat kapan Ibu biasanya lemas? Lemas itu kalau kalau kecapean gitu atau lapar gitu. Ya, itu juga lemas salah satu tanda dan gejala bahwa itu tuh terjadi penyakit anemia ya. Karena itu juga kan kekurangan darah itu darahnya nggak masuk ke otak sepenuhnya gitu, jadi gampang lemas gitu kan, gampang pusing. Terus yang kedua ada pucat. Pucat itu salah satu contoh tanda dan gejala bahwa dia itu memiliki anemia Ibu. Karena kan si darah sama sel darah putihnya lebih banyak sel darah putih, soalnya kan sel darah merahnya sedikit, jadi kelihatannya itu pucat. Lalu yang ketiga ada sakit kepala. Ibu kan biasanya kalau sesudah jongkok lama terus ini berdiri biasanya sakit kepala, itu sakit. Nah itu juga salah satu tanda dan gejala bahwa itu adalah anemia. Terus yang keempat ada sulit berkonsentrasi. Misalnya saat belajar atau saat Ibu membaca, Ibu itu susah konsentrasinya itu. Nah itu juga sama Ibu. Termasuk susah tidur. Ya, susah tidur juga sama Ibu, itu kan butuh itu. Ya, itu juga makanya jangan ini Ibu, jangan kebanyakan capean Ibu, jangan kebanyakan kecapean. Ibu harus menjaga tubuh Ibu dengan baik. Lalu ada yang kelima ada jantung berdebar-debar. Jika Ibu merasa jantung Ibu berdebar-debar biasanya kebanyakan sih pada pagi. Nah itu juga contoh bahwa itu adalah
tanda dan gejala penyakit anemia. Misalnya pada saat jam 6 biasanya jantung itu selalu berdebarnya itu lebih kencang, nah itu teh tanda dan gejala anemia. Lalu ada yang keenam ada sesak nafas. Kalau ibu merasa sesak nafas bukan karena apa-apa, tapi ya jarang merokok, terus jarang apa-apa, tapi tiba-tiba sesak nafas, nah itu tanda dan gejala bahwa ibu itu kekurangan darah karena darahnya tidak teralirkan dengan sepenuhnya. Lanjut, di sini ada komplikasi. Komplikasi itu ibu penyakit yang terjadi gara-gara penyakit itu. Jadi gara-gara penyakit itu teh bisa terjadi penyakit lain gara-gara penyakit anemia itu. Nah, komplikasinya di sini ada masalah jantung. Kenapa bisa masalah jantung? Karena darah itu berpusat di jantung. Jadi jantung itu memompa darah. Nah, kalau darahnya bagus, ya jantung juga akan bagus gitu. Kalau darahnya kurang atau kenapa-napa, jadi jantung juga kan lebih kerja ekstra. Makanya bisa terjadi juga kepada jantung. Yang kedua ada kelelahan ekstrim. Darah itu kan ya bisa diibaratkan pusat energi kita gitu. Kalau kita gak ada darah kan bisa jadi kelelahan ekstrim sampai kita ya bisa dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang ketiga gangguan pertumbuhan atau stunting. Karena kan darah itu mengalirkan ke tubuh kita itu bisa juga menumbuhkan pertumbuhan kita. Misalnya berarti buat anak-anak ya teman ya. Iya. Ya ini biasanya kalau ibu punya anak, nah pertumbuhannya kurang. Iya, pertumbuhannya kurang itu juga bisa juga karena gangguan darah anemia. Lalu ada yang kelima ada peningkatan resiko infeksi. Jadi ibu itu jadi imun tubuhnya itu kurang ibu. Jadi gampang terjangkit penyakit. Misalnya penyakit kayak campak gitu, virus yang kayak gitu kan. Zaman penyebabnya virus. Ya, zaman kemarin tahun kemarin COVID-19. Nah, kalau ibu kekurangan darah itu gampang terjangkitnya karena imun tubuh ibu lemah pada saat itu. Lalu ada masalah paru-paru. Nah, tadi juga udah dibilangin sesak nafas itu tanda dan gejala. Nah, di sini juga masalah paru-paru itu terjadi karena penyakit anemia itu dikarenakan darah tidak bisa memasuki pada jaringan-jaringan ini yang tidak terpenuhi. Jadi terjadinya masalah paru-paru. Lalu lanjut ke pencegahan dan pengobatannya ini. Ibu bisa mencegahnya dengan makan makanan kaya zat besi dan folat ibu. Contohnya seperti jeruk, pisang, apel, brokoli, jagung, sayur-sayuran hijau itu pokoknya itu kayak zat besi, bayam misalnya kan kayak zat besi. Nah itu tuh penting ibu untuk mencegah terjadinya penyakit anemia karena kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Lalu bisa juga dengan meminum vitamin C. Ibu itu penting vitamin C itu ibu walaupun ibu tidak punya penyakit apa-apa, tapi vitamin C itu penting. Iya, konsumsi aja. Misalnya ibu juga kalau tidak punya penyakit apa-apa ya konsumsi saja karena ini penting untuk imun tubuh. Jadi bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, terus ibu jangan banyak-banyak minum kopi ya ibu. Iya. Jangan minum kopi karena kopi itu ya membuat si dedeknya itu kan dedek kopinya itu ya, nah itu dia membuat terhalang jadi jalan itunya. Terus ada teh juga gak boleh ibu. Gitu. Ya karena daunnya itu sama bisa menghambat itu jalan aliran darahnya ibu. Mungkin jangan over kali ya kalau ya jangan kebanyakan gitu. Misalnya satu hari 1 kali aja ibu, nggak boleh. Kalau nggak seminggu 3 kali bagus. Jadi nggak tiap hari juga. Sebisa mungkin diminimkan ya. Iya, sebisa mungkin diminimkan. Walaupun ya kalau bisa mah totalnya gitu. Ya, kalau bisa total, usahain aja.
lanjut ke makanan yang dianjurkannya ibu. Makanan yang dianjurkannya itu ada daging merah ibu. Daging merah itu kan kayak daging sapi, daging domba. Kalau daging ayam nggak termasuk daging merah ibu. Daging merah itu yang kelihatannya itu merah-merah. Yang kaki 4 lah ya. Iya, yang kaki 4. Kayak onta, kayak onta, sapi, kerbau, domba, pokoknya yang kayak gitu ya. Itu adalah daging merah ibu. Nah, daging merah ini kayak zat besi dan kayak juga ya untuk memenuhi kebutuhan darah kita ibu. Daging merah itu penting ibu. Jadi kalau kita ini punya penyakit anemia, minimal 1 hari 1 kali ada dagingnya ibu, daging merahnya, makanannya itu untuk kita. Lalu ada hati itu kan kumpulan darah di suatu tubuh. Jadi ini teh kalau bisa diibaratkan ini teh banyak darahnya gitu. Kalau dimakan tuh ini teh banyak darahnya. Jadi penambah darah ya. Iya, ini teh bisa diibaratkan itu penambah darah. Ini juga penting ibu. Kalau untuk ini anemia berat misalnya, nah itu ini juga penting. Kalau misalnya kalau misalnya ada pasien yang harus ini di donor darah tapi nggak ada darahnya, nah bisa juga makan ini tiap hari. Walaupun nggak ada lama gitu, harus konsisten saja. Terus ada sayuran hijau, tadi juga kan sudah dijelaskan sayuran hijau itu penting karena kaya zat besi. Lanjut ke obat tradisional. Obat tradisionalnya ada buah bit. Ibu tahu buah bit? Enggak ya? Jarang banget. Taunya bit apa? Motor kali. Jarang dengar karena bit itu kan kayak jarang lah di sini. Kayaknya di Cina ya kayaknya ya. Ya biasanya ini dimakannya sama ya, kalau di kampung-kampung sini pedesaan seperti ini susah, jarang ditemui. Jadi ibu boleh skip aja kalau ini mah. Kalau delima ibu tahu gak? Tahu delima ya itu juga. Tapi termasuk jarang juga. Iya, jarang juga ya di pedesaan. Tapi kalau di misalnya di toko-toko yang bagus biasanya ada. Supermarket. Iya, supermarket ada biasanya. Nah, kalau jambu ini udah familiar. Jambu mah. Nah, jambu juga termasuk itu deh untuk menambah zat darah ibu, zat darah merah. Jadi jambu itu juga penting. Kalau ya walaupun di sini ini apa sih udah nggak bermusim lagi, ibu beli aja kalau ini. Kalau daun-daunannya misalnya ibu kangkung juga itu bagus untuk menambah zat darah merah ibu. Lalu ada daun kelor ibu. Kalau daun kelor itu serba bisa, ibaratnya daun kelor itu serba bisa, obat segala macam, dia komplit. Jadi daun kelor itu sangat baik ibu untuk penambah darah. Bisa juga untuk penyakit lain ibu. Ini juga daun kelor itu, karena daun kelor itu fleksibel, bisa kemana-mana. Lanjut ke tindakan di rumah jika terjadi penyakit itu ibu. Ibu ya, misalnya kalau sudah pulang dari rumah sakit atau apa, kalau ini, kalau enggak ibu juga mau dirawatnya di rumah aja oleh sendiri. Ya mudah-mudahan enggak lah. Iya. Sehat terus. Ibu bisa dengan mengubah pola makan ibu. Pola makan ibu harus ada. Tadi seperti makanan yang dianjurkan 1 hari minimal sekali. Ya, makanan yang dianjurkan tadi. Perubahan pola makan itu penting ibu, karena dari makanan kita itu yang masuk ke dalam tubuh itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi dalam tubuh kita ibu. Terus yang kedua ada istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini ya, segala penyakit itu biasanya diawalkan dari ini, istirahatnya, tidurnya yang tidak cukup ya. Karena kan istirahat itu tubuh kita itu juga kan capek gitu, butuh istirahat. Nah itu juga istirahat itu penting, minimal 8 jam sampai 7 jam 1 hari
Jadi ibu boleh tidur jam 10 paling paling telat itu ya ibu. Kalau punya penyakit itu paling telat jam 10, gak boleh lebih dari jam 10. Nggak punya penyakit juga sebenarnya. Iya, gak boleh. Dijaga Iya, istirahat. dijaga juga kan buat mencegah ada terjadi penyakit lain. Termasuk dede. Nah, lalu yang ketiga, hindari kafein berlebihan. Iya. Kafein itu minuman kayak teh gitu, kopi, nah itu kan kafein. Minuman yang Iya, gituan lah. iya, minuman yang seperti itu. Terutama rokok ya. Iya. Lalu lanjut ke kelola kondisi kronis. Bila ibu merasa sudah tidak kuat gitu, kalau merasa sudah ini penyakit ini udah besar gitu, nah ibu harusnya lanjut aja ke klinik atau puskesmas terdekat, ke rumah sakit terdekat biar dikonsultasi selanjutnya, ditindak selanjutnya oleh dokter maupun ya pihak setempat ibu. Jadi kalau ibu ada apa-apa bisa langsung ke rumah sakit atau ke klinik terdekat ibu. Jadi gak boleh diantar ibu. Kalau misalnya kenapa-napa harus langsung aja. Jadi kalau merasa kita nggak nyaman gitu lah ya, langsung bertindak aja. Nah, sekian ibu, materi sudah habis. Iya, ibu. Sekarang saya mau bertanya ibu, apakah ibu paham atau tidak tentang materi yang saya berikan? Ya paham. Nah sekarang pertanyaannya, saya acak aja ya. Ya. Makanan yang dianjurkan untuk penyakit yang punya penyakit anemia ini? Sayuran yang hijau-hijau. Ya benar. Buah-buahan ya hampir, kalau buah tuh hampir semuanya bagus gitu. Emang ada satu dua yang enggak, tapi hampir. Ya. Terus ada apa lagi? Yang dianjurkan ya? Iya, yang dianjurkan. Apa ya? Buah, terus sayuran. Terus yang kaya darah. Oh, daging merah. Daging Merah. Ya, ibu sampai saat ini cukup paham ibu, berarti baik ya ibu. Bisa juga kan ibu jika sudah paham bisa dijelaskan kepada keluarga atau orang terdekat, misalnya tetangga atau apa yang punya penyakit. Jadi ibu juga bisa menolong, bisa dijelaskan lagi kembali. Ya. Kalau sudah paham, oke, baik kalau begitu saya tutup ya ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.